Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Febriatul Husna, nomor BP 2011-03-2011 dari kelas 3 PIR. Baik, saya akan menjelaskan PPT tersebut. Yang pertama, pengertian komunikasi. Suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Selanjutnya, sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi informasi komunikasi berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya. Bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi: yang pertama, personal discover. Yang kedua, untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk meyakinkan. Yang keempat, untuk bermain. Selanjutnya, aktivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama, persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah mesej yang disampaikan dapat diterima komunikan. Yang kedua, ketepatan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya, sebaliknya dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Kecocokan. Menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Selanjutnya, proses komunikasi. Yang pertama, langkah pertama yang dilakukan adalah edition, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk komunikasikan. Yang kedua, langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah menyampaikan pesan yang telah disandi. Yang keempat, langkah keempat, memperhatikan difokuskan kepada penerima pesan. Yang kelima, pesan terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Selanjutnya, pentingkah kemampuan komunikasi bisnis? Dalam suatu organisasi atau perusahaan, profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat macet dan berantakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya yaitu: yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. Yang kedua, penyampaian yang lemah. Yang ketiga, pesan yang campur aduk. Yang keempat, salah audiensi. Yang kelima, lingkungan yang mengganggu.
Selanjutnya, strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi. Yang ketiga, consideration. Yang keempat, congruence. Yang kelima, clarity. Yang keenam, courtesy. Yang ketujuh, correctness. Kesimpulan, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi untuk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis. Perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Sekian pembacaan PPT tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.